Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh masuki oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh hari ini kami boleh persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun terlebih dahulu ya Tuhan, kiranya kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh menikmati berkat rohani yang tersedia melalui firman-Mu hari ini. Biarlah sungguh ya Tuhan, apapun yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini terambil dalam 2 Raja-Raja 18. Namun saya akan membacakannya di ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, namun melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara sekalian, mengapa ada orang yang ditempatkan di keluarga dan di lingkungan yang stabil, yang baik, tetapi kehidupannya tidak sesuai? Dengan kata lain, kehidupannya jahat. Sebaliknya, mengapa ada orang yang tinggal di keluarga dan lingkungan yang jahat, tetapi justru terjadi kebalikannya? Justru kehidupannya menjadi baik. Mana yang berperan lebih besar dalam menentukan sikap hidup seseorang? Lingkungan sekitar atau keputusan pribadi? Saudara sekalian, jawabannya adalah bahwa keputusan pribadi berperan lebih besar dari lingkungan dalam menentukan sikap hidup seseorang. Saya akan ulangi, jawabannya adalah bahwa keputusan pribadi berperan lebih besar dari lingkungan dalam menentukan sikap hidup seseorang. Saudara sekalian, Hizkia, Raja Yehuda, adalah contoh tentang seorang yang tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang jahat. Sekalipun Raja Hizkia dibesarkan dalam lingkungan yang jahat, karena Raja Ahaz, ayahnya, adalah seorang yang tidak taat kepada Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Ia tidak merta-merta mengikuti jejak ayahnya yang adalah jahat. Walaupun sulit menjaga kehidupan kudus di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, dia berkomitmen untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ini dikatakan dalam pasal 18 ayat yang ketiga. Penulis kitab Raja-Raja menuliskan bahwa ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ketaatannya membuat Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ini dikatakan di ayat yang ketujuh, saudara sekalian. Kunci untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan terletak pada pengenalan kita kepada Tuhan dan komitmen pribadi kita kepadanya. Sekalipun kita tinggal di lingkungan yang berusaha memengaruhi iman kita dan cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, namun kita tidak boleh menyerah, apalagi berkompromi dengan yang jahat. Apa yang dilakukan oleh mayoritas
orang, belum tentu itu adalah hal yang benar. Orang yang bekerja di kantor, jangan karena teman-teman kebanyakan, karena sering terlambat, kemudian kita ikut-ikutan terlambat, bahkan berbohong dalam absensi. Rekan-rekan yang suka bermalas-malasan dan menolak pekerjaan, maka sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh memiliki sikap yang sama. Bagi yang masih sekolah atau kuliah, kalian harus jujur dan tidak boleh menyontek. Sekalipun kalian masih muda, namun berlatih untuk berintegritas, untuk menyenangkan Tuhan adalah suatu hal yang patut untuk dicoba agar nama Tuhan dimuliakan. Orang muda dalam pergaulan harus pandai-pandai memilih teman dan jalan. Ada satu perkataan yang berbunyi, perlihatkan teman-temanmu, saya akan memberitahukan masa depanmu. Siapa yang di sekitar kita belum tentu menjadi engkau seperti mereka, namun lebih baik menghindari orang-orang yang kehidupannya tidak takut akan Tuhan. Kita terpanggil menjadi terang bagi kegelapan. Kita tidak mungkin bisa menjadi terang jikalau kita sudah menjadi gelap. Dalam setiap kesempatan kita harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan seperti itu agar banyak orang percaya kepada Kristus. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh luar biasa memberkati kita. Betapa dimanapun lingkungan kita saat ini, kitalah yang menentukan apakah kita sungguh-sungguh mau menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, atau kita justru terpengaruh dan menjadi sama dengan dunia ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh menolong kita hidup menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini tidaklah mudah. Kami rindu ya Tuhan menjadi saksi di mana Engkau yang dilihat. Namun kami sadar dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan, seringkali kami juga menjadi anak-anak-Mu yang terbawa dalam arus dunia ini. Bukan kamilah yang menentukan keputusan itu, seringkali kamilah yang mengikuti lingkungan di mana kami berada. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan bersama boleh menegur kami, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak boleh menyalahkan lingkungan, karena ini adalah keputusan kami untuk kami menjadi saksi Kristus. Dan kami bersyukur ada Allah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami, yang menguduskan kami untuk hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh indah dan hidup, yang berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita selesai hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.